Ironisnya pemirsa, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tidak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Fenomena dana bantuan sosial yang disalahgunakan untuk judi online disebabkan banyak faktor. Salah satunya lemahnya sistem distribusi bansos yang rentan penyalahgunaan. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemirsa, jeratan judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat. Mirisnya lagi, para pelaku judol ini juga berasal dari kalangan petani, anak-anak, hingga tunawisma. Bahaya candu judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga aparatur sipil negara. Menurut data Kejaksaan Agung, sedikitnya 88% pelaku judi online merupakan laki-laki, sementara pelaku judi online perempuan menyumbang angka 11%. Mirisnya lagi, jeratan judi online tak hanya memikat kalangan atas, melainkan juga kalangan rakyat kurang mampu, baik dewasa hingga anak-anak. Kejaksaan Agung juga membongkar fakta bahwa para pelaku judi online berasal dari beragam latar, mulai dari para petani, murid, bahkan tunawisma. Mereka tergiur dengan keuntungan maya yang nyatanya hanya sementara. Beragam cara telah dilakukan untuk memangkas aktivitas judi online. Memblokir ratusan ribu situs judi online, menangkap puluhan tersangka, baik bandar dan juga pelaku. Hingga literasi dan edukasi bahwa judi online bukanlah permainan, melainkan perangkap yang hanya menyengsarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar SMA terekam CCTV usai beraksi mencuri sepeda motor di halaman masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi masih memburu ketiga pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Rekaman CCTV saat 3 pelaku membawa kabur motor korban ini viral di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor milik jamaah di halaman Masjid Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Sebelum membawa kabur sepeda motor, salah satu pelaku lebih dulu memantau situasi dan langsung membawa kabur motor incarannya yang tak terkunci stang. Ironisnya, ketiga pelaku diduga merupakan pelajar SMA. Diketahui dalam beraksi, para pelaku masih menggunakan seragam lengkap. CCTV 3 orang. Itu bagaimana? Dia pakaian sekolah atau bagaimana? Yang 2 pakai sekolah, satunya enggak.
dicuri? Scoopy. Scoopy dia. Memang dalam keadaan nyala itu Scoopy-nya atau dia dorong atau? Dorong di tonda. Ya. Oh ditondak Dia jadi. mati. Berbekal hasil rekaman, pemilik motor telah melaporkan aksi pencurian ke unit reskrim Polres Goa. Sementara ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara. Dalam sidang putusan yang Selasa kemarin digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita ini terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gledis. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara. Nikita juga dijatuhi pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Nikita Mirzani telah menjalani penahanan selama 8 bulan hingga menjalani sidang vonis. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga, kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah, tapi ya udah, mau gimana lagi. Pemirsa, gudang dekorasi perlengkapan pesta di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Selasa siang terbakar. Besarnya kobaran api ini membuat 4 rumah di sekitar lokasi kejadian ikut terbakar. Kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah material yang berada di dalam gudang perlengkapan pesta di Jalan Udayana, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kobaran api juga merambat ke 4 rumah berlantai 2 di dekat lokasi kejadian. 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan gudang. Yang terbakar ya material-materialnya gitu khususnya. Nah, untuk peluncuran yang kita luncurkan 13 unit dengan personil kurang lebih 60 personil. Demikian. Kendalanya? Untuk kendala tidak ada. Kebetulan sumber air juga lancar, ada di sekitar kita dan unit juga bisa merapat ke depan TKP. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.